Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film The Accidental Detective 2, in Action. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan transaksi jual-beli rental komik milik Kang Daiman, dengan seorang lelaki. Dengan mulut manisnya Daiman akhirnya rental komik tersebut resmi terjual. Adegan beralih di mana Daiman kini sibuk dengan persiapan kantor detektif swastanya bersama dengan detektif No. Mereka menuju kantor sambil menyebarkan kartu nama ke seluruh penjuru kota. Namun perjalanan karir baru mereka tidak berjalan lancar. Daiman dan detektif No hanya diam di kantor. Istri Daiman bernama Mioka tampaknya belum mengetahui bahwa Daiman membuka kantor detektif swasta. Yang ia tahu Daiman masih mengurus rental komik mereka. Hal ini berbeda dengan Pak No, istrinya sudah tahu dan sangat kesal karena suaminya memilih pekerjaan yang sekarang, dibanding tawaran promosi jabatan. Setiba di kantornya Pak No dan Daiman masih belum memiliki tawaran kasus. Esok harinya di kantor polisi, Daiman melihat seorang wanita bernama So Hyun yang kasusnya ditolak oleh kepolisian. Daiman langsung memberi kartu namanya. Pada suatu malam Daiman mendapat telepon dari lelaki pembeli rental, ia memberitahukan bahwa Mioka mampir ke rental komik Daiman, ia sangat panik dan langsung bergegas menuju rental. Untungnya Mioka masih belum sadar rental tersebut sudah dijual, kini rental komik sangat ramai pengunjung, karena lelaki pembeli rental mengubah strategi menjadi kedai ramen, jika membeli ramen maka boleh membaca komik gratis. Adegan berpindah di mana So Hyun, wanita yang kasusnya ditolak kepolisian datang mencari Daiman. Ia menceritakan kronologi kejadiannya, dari awal kehamilannya So Hyun sudah tinggal bersama dengan tunangannya bernama Jaemin. Suatu malam So Hyun menonton acara memasak di TV, melihat dirinya ingin makan buah Jaemin langsung pergi membeli meski sudah larut malam dan tanpa membawa ponsel. Tapi anehnya setelah menunggu Jaemin tidak pernah kembali pulang, So Hyun kemudian melaporkan ke kepolisian bahwa Jaemin menghilang, tapi para polisi pun memintanya untuk menunggu. So Hyun juga menanyakan pada rekan kerja Jaemin, namun rekannya juga tidak tahu. Beberapa hari kemudian polisi memberitahukan bahwa Jaemin tewas tertabrak kereta, setelahnya Direktur Wu yakni Direktur Panti Asuhan Young Jae, di mana Jaemin dulu dibesarkan di sana. Mereka mengadakan pemakaman kecil dan jasa Jaemin dikremasi. Di ponsel Jaemin ada sebuah pesan aneh yang dikirim oleh seorang pria bernama Lee Dae-hyun. Ia beritahukan anak yatim lain meninggal dengan alasan yang aneh, jadi ia memperingatkan Jaemin untuk berhati-hati. Tapi menurut polisi pesan itu tidak cukup untuk dijadikan bukti penyelidikan, akhirnya Daiman dan Pak No memulai penyelidikan. Berdasarkan jalur dari toko buah kerel kereta yang tidak memiliki kamera pengawas, terlihat seperti Jaemin sengaja mengambil jalur tersebut agar tidak terekam. Informasi dari detektif lainnya di kepolisian, kondektur kereta menyatakan ia melihat Jaemin sendirian, namun mereka menemukan hal yang aneh yaitu nomor ponsel Dae-hyun ternyata sudah diduplikasi. Tapi karena kasus kematian Jaemin ditutup sebagai kasus bunuh diri, jadi penyelidikan tidak berlanjut. Adegan berpindah di mana Daiman dan Pak No makan bersama. Pak No mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan ternyata ia tidak berhenti dari kepolisian. Ia hanya mengambil cuti panjang, Daimin merasa dikhianati dan ia langsung pergi dari sana. Mereka pun kembali ke kantor polisi untuk mendesak detektif Song. Namun Pak No malah dipermalukan gara-gara stiker yang ditempel Daiman. Daiman dan Pak No langsung pergi ke panti asuhan Young Jae. Mereka pun kagum melihat fasilitas panti yang sangat bagus. Anak-anak di sana tampak terawat dengan baik dan panti tersebut menggandeng banyak sponsor besar. Mereka pun kemudian menemui Direktur Wu yang dulunya berprofesi sebagai dokter. Di sana mereka dijamu oleh salah satu anak asuh Direktur Wu yang bernama Sahi. Menurut Direktur Wu anak yatim menjadi korban dalam beberapa kejadian yang tidak mengenakan, seperti kecelakaan hingga bunuh diri, yang mungkin berakar dari kesepian dan tidak bisa menyesuaikan dengan kenyataan. Daiman dan Pak No kemudian berusaha melacak keberadaan ponsel Dae-hyun, dengan bantuan seorang lelaki bernama Yeochi,
Ia terbaik dalam urusan dunia maya, kemudian Yeochi melakukan tugasnya. Pada keesokan harinya ponsel Daehyun berhasil terlacak dan berada di sebuah kafe, namun Daehyun kabur menggunakan motor gede. Pak No mengejarnya sampai ke sebuah gedung kosong. Daehyun sempat bersembunyi lalu menyerang Pak No. Ia berusaha melarikan diri hingga terjatuh. Hal ini pun terekam di kamera pengawas dan hampir saja Daeman dan Pak No dijadikan tersangka akibat kejadian itu. Daehyun dalam kondisi kritis. Kapten kepolisian melarang Pak No ikut menyelidiki kasus kematian Jaemin. Diam-diam Daeman menukar ponsel Daehyun yang dijadikan barang bukti di kepolisian dengan ponselnya. Daeman kemudian menemukan rekaman percakapan antara Daehyun dengan seseorang yang bernama Kim Jungwan. Di ponsel itu Kim sempat memintanya berhati-hati agar tidak digigit oleh Venom. Sebelum jatuh Daehyun juga sempat menyebut nama Venom. Daeman dan Pak No akhirnya melanjutkan penyelidikan. Mereka menuju apartemen Daehyun dengan petunjuk dari riwayat maps ponselnya. Sementara Yeochi diminta untuk mengawasi Daehyun di rumah sakit. Di apartemen Daehyun sudah ada detektif Jo menunggu mereka untuk mengambil kembali ponsel Daehyun. Dan dia juga membantu Pak No masuk ke apartemen. Di sana mereka menemukan tulisan rumah sakit Sesarang, Venom, dan juga Tuan Kim Jungwan. Daeman lalu menarik sebuah garis besar dari 3 orang alumni panti yang meninggal yaitu Cheol-ho, Lee Jae-hee dan Kim. Ketiganya meninggal setelah keluar dari perusahaan makanan Hana, dan dari kematian ketiganya ada 2 nama yang terus serikat yaitu Tuan Kim Jungwan. Adegan berpindah ke rumah Daeman di mana Myoka mengamuk, karena Daeman kelupaan di malam ulang tahun pernikahan mereka. Daeman pun langsung menyogoknya dengan tas mewah, ia terlihat kegirangan mengenakan itu. Sementara itu Yeochi sibuk di rumah sakit, Daeman dan Pak No kemudian pergi ke pabrik perusahaan makanan Hana untuk menemui Kim Jungwan. Daeman menanyakan tentang sesuatu kasus yang diselidiki, namun tampaknya ia tidak tahu apa-apa. Terlihat Seongbok adalah seorang pemuda yang mempunyai penyakit. Sesaat kemudian Kim Jungwan yang merupakan kepala urusan umum pabrik perusahaan Hana datang menemui mereka. Ia mengatakan Daehyun adalah seorang megalomaniak yaitu orang dengan gangguan kepribadian. Tuan Kim adalah orang yang menemukan jasad Lee Jae-hee. Ia berkata saat itu ia ke rumah Lee untuk menenangkannya. Tuan Kim tampak terburu-buru, namun Daeman langsung pertanyaan bagaimana Tuan Kim bisa masuk ke apartemen Jae-hee. Ia beralasan mengetahui kode apartemen saat menemani Jae-hee menandatangani kontrak, tapi sekarang Tuan Kim sudah lupa kodenya. Saat Jaemin tewas Kim mendengar kabar di pusat pelatihan di Pocheon. Daeman dan Pak No kemudian pergi namun Daeman sudah bisa menyimpulkan keterangan yang diberikan Tuan Kim adalah bohong. Mereka melanjutkan penggalian informasi dan bukti kematian Cheol-ho, Jae-hee dan Jaemin. Namun tiba-tiba Pak No mendapat kabar Daehyun telah tewas. Pak No merasa bersalah atas kejadian ini dan pulang dalam keadaan mabuk berat. Keesokan harinya mereka sempat melayat ke pemakaman Daehyun dan berpapasan dengan Sahi di luar gedung. Daeman beritahu Pak No ia mendapat informasi dari detektif Jo tentang alamat Cheol-ho yang ternyata bukan di asrama pabrik. Daeman dan Pak No berpikir jika kasus kematian ketiganya adalah pembunuhan. Mereka menduga para korban memiliki asuransi jiwa yang diwariskan pada Seongbok yang rekening banknya dikelola oleh Tuan Kim. Setelah diselidiki benar ketika korban memiliki asuransi kecelakaan dari perusahaan dan yang paling diuntungkan dalam kematian ketiganya adalah Seongbok. Pak No kembali menghadap ketua tim kriminal Pak Kwon untuk melanjutkan kasus kematian ketiganya, karena didapatkan juga transaksi yang cukup besar di rekening istri Tuan Kim. Kapten Kwon akhirnya setuju dan menginterogasi Tuan Kim serta beberapa orang perusahaan Hana, kemudian direktur panti asuhan. Tuan Kim hanya terdiam dan menangis saat Direktur Wu datang. Secara mengejutkan Jungwan mengakui ia yang membunuh ketiganya untuk biaya berobat istrinya. Ia menceritakan semua kronologi dengan sangat jelas. Kapten Kwon pun berterima kasih pada Pak No, tapi tampak masih ada yang mengganjal di hati Pak No. Adegan beralih di mana Daeman pulang ke apartemennya dengan membawa banyak hadiah untuk Myoka dan anak mereka.
tapi Mioka terlihat murung, rupanya ia sudah mengetahui rental komik mereka dijual oleh Daeman, sementara Pak No makan malam bersama istri dan anak kembar mereka. Adegan berpindah ke rumah pemakaman, Seohee berterima kasih dan memberikan mereka sesuatu. Setelah itu Daeman dan Pak No makan bersama sambil curhat tentang rumah tangga mereka. Melihat tayangan berita penangkapan Tuan Kim yang tidak sengaja menjatuhkan tangan palsunya, melihat hal ini Pak No bergegas melanjutkan penyelidikan. Detektif Song juga menambahkan mobil pabrik yang biasa menjemput Kim tidak terlihat di sekitar lokasi kejadian. Dari kamera pengawas terekam sebuah mobil menuju lokasi kejadian dan muncul kembali setelah 30 menit, tapi mobil tersebut merupakan mobil curian. Daeman dan Pak No kemudian mengkonfirmasi alibi Tuan Kim pada malam kematian Jaemin. Ia tidak berbohong bahwa ia berada di pusat latihan sehingga yang menculik dan membunuh Jaemin kemungkinan orang lain. Daeman dan Pak No juga mendatangi rumah sakit, di mana istri Tuan Kim dirawat, namun istrinya sudah dipindahkan ke rumah sakit Sesarang. Diduga Tuan Kim membuat kesepakatan dengan Direktur Wu demi kesembuhan istrinya. Daeman dan Pak No kembali datang ke panti asuhan untuk menggali informasi direktur. Direktur mengatakan ia berada di pusat pelatihan saat kematian Jaemin. Ia datang bersama direktur rumah sakit dan manajer pabrik. Pak No sengaja memancingnya dengan mengatakan penyelidikan dilanjutkan karena Jungwan tidak membunuh para korban. Ia juga menyebut Direktur Wu dengan berpura-pura mendapat telepon tentang mobil curian untuk melihat reaksinya. Direktur Wu terlihat tidak nyaman mendengarnya. Adegan kemudian berpindah di kantor, di mana Daeman menduga Direktur Wu meminta Jungwan dan orang lain untuk melakukan kejahatan dan agar ia mendapat keuntungan dari klaim asuransi para korban. Merasa kasus ini belum selesai, Daeman berniat mengembalikan uang Seohee. Daeman bersama Hong Ji kemudian pergi ke tempat analisa darah untuk mengidentifikasi golongan darah dari bercak darah di dompet Jaemin. Mioka juga mengirim pesan ke Daeman untuk menjemput Gonwoo, namun seseorang berusaha mencuri Gonwoo saat Daeman datang menjemputnya. Beruntung Gonwoo berhasil diselamatkan. Adegan beralih ke Yeochi yang berada di rumah sakit. Beberapa saat kemudian Sahee lewat saat Yeol masih berbincang dengan perawat. Menurut perawat ia tidak melakukan apapun padahal ia adalah manajer rumah sakit. Ia juga mendapat perlakuan istimewa oleh ketua yayasan yaitu Direktur Wu yang juga direktur panti asuhan. Setelah Sahee pulang, Yeochi menyelinap masuk ke ruangannya, namun Yeochi dipergoki penjaga keamanan sehingga dibawa ke kantor polisi. Adegan kemudian berpindah ke kantor polisi. Di halaman parkir Pak No dihampiri oleh Sahee yang mengajaknya ke pojokan untuk membicarakan Direktur Wu. Namun tanpa diduga Sahee malah bertindak seolah-olah Pak No melecehkannya, hingga akhirnya Pak No juga ditangkap dan dikurung bersama Yeol. Daeman kemudian menerima hasil tes golongan darah yaitu A+. Golongan darah ini berbeda dengan darah Jaemin yaitu AB-. Daeman lalu pergi mengunjungi Pak No dan Yeochi. Ia sudah tahu motif Direktur Wu. Direktur Wu mengincar organ para korban untuk dijual kepada orang-orang kaya yang membutuhkan transplantasi organ. Itulah mengapa panti asuhannya mengurus kesehatan anak yatim dengan baik, karena semua sponsornya kaya dan juga berkuasa. Direktur Wu memperbarui menjaga anak yatim secara berkala. Ketika mereka cukup umur untuk meninggalkan panti, mereka dipekerjakan di pabrik yang tidak menguntungkan, saat para pelaku merasa membutuhkan organ mereka sehingga pabrik dan yayasan terhindar dari kecurigaan. Akan tetapi kasus Jaemin tidak sesuai dengan teori ini. Ia dimakamkan 2 hari setelah meninggal, tidak ada waktu bagi pelaku untuk mengambil korbannya, namun berdasarkan hasil tes darah dari bercak darah di dompet Jaemin, kemungkinan yang tertabrak kereta adalah orang lain yang dipalsukan sebagai Jaemin, dan Jaemin yang asli masih hidup. Sebutan Venom adalah untuk Sahee. Yeochi sempat melihat di kalender Sahee pada hari ini tertulis pesawat TG656 tiba sore hari ini. Kemungkinan hari ini adalah hari operasi pengambilan organ Jaemin. Percakapan mereka ternyata disimak oleh Kapten Kwon dan tim. Kapten melepaskan Pak No agar ia bisa menyelesaikan kasus ini. Karena kematian Jaemin sudah dipalsukan, tidak mungkin operasinya dilakukan di rumah sakit Sesarang. Mereka berbagi tugas. Pak No akan ke panti asuhan,
sementara Daeman dan Yeoji ke bandara mencari Venom. Pak No menemui Direktur Wu dan langsung mengatakan bahwa Direktur Wu tidak akan bisa melakukan operasi hari ini. Direktur Wu menawarkan sejumlah uang agar Pak No tidak ikut campur. Ia bahkan menyebut para anak yatim akan hidup seperti sampah. Pak No sangat marah dan mencengkram kerah Direktur Wu. Ternyata ia sudah bersiap dengan alat kejut listrik sehingga Pak No pingsan seketika. Ia juga menyediakan sebuah cairan pada Pak No. Di sisi lain Daeman dan Yeoji melihat Sahi ditemani beberapa pria sedang menjemput seseorang yang tampak sakit. Mereka tidak bisa segera mengejar karena motor Yeoji diparkir sangat jauh di luar bandara. Daeman pun mencoba menghubungi Pak No namun tidak bisa tersambung. Ia langsung mengabarkan hal ini pada tim Pak Kwon dan bergegas menuju pusat pelatihan di Pocheon. Setibanya di pusat pelatihan tersebut, tempat itu sangat gelap dan sepi. Yeoji lalu melakukan pengintaian dengan kamera yang sudah dimodifikasi. Keadaan di dalam gedung terlihat ada beberapa penjaga berada di sana. Karena Daeman tidak mahir mengendalikan kamera, para penjaga menyadari adanya kamera berjalan dan bergegas menghancurkannya. Sebelum dihancurkan, Daeman sempat melihat Pak No berada di sana dalam keadaan pingsan. Di kantor polisi, Pak Kwon menghadap komandan agar ia bisa menurunkan timnya. Ia bersedia bertanggung jawab jika teori Daeman salah. Pak Kwon memerintahkan timnya untuk langsung bergerak. Sementara di pusat latihan Jaemin benar-benar masih hidup. Tiba-tiba saja Daeman dengan nekat menerobos masuk ke dalam gedung menggunakan motor gede. Ia membuat keributan hingga akhirnya berhasil menemukan Pak No. Sementara Yeoji menyelinap ke ruang panel untuk mematikan listrik sehingga operasi tertunda. Akan tetapi Sahi memukulnya berkali-kali. Pak No datang namun Sahi sangat lincah. Ia berhasil melukai Pak No. Mereka kemudian berkelahi hingga akhirnya Pak No membuat Sahi pingsan. Setelah itu secara tidak sengaja Pak No, Daeman, dan Yeoji masuk ke sebuah ruangan. Ruangan tersebut merupakan ruang operasi Direktur Wu. Ternyata ia membawa pistol untuk mengancam mereka. Pak No menyerangnya saat lengah. Pak No dengan sigap menghajar Direktur Wu. Daeman mengorbankan dirinya tertembak oleh Direktur Wu. Pak No pun sangat marah dan memukuli Direktur Wu hingga pingsan. Pak No menangis meratapi Daeman yang terkapar, tapi kemudian Yeoji datang dan terkejut melihat keadaan sudah kacau balau. Untungnya Daeman masih hidup dan para polisi sudah datang. Berkat kerja keras Daeman dan Pak No serta Yeoji, Direktur Wu dan komplotannya berhasil ditangkap polisi. Daeman pun dirawat dengan ambulan, sementara Yeoji menangisi motornya yang sudah rusak. Pak Kwon pun berterima kasih pada Pak No dan juga Daeman. Adegan kemudian berpindah ke rumah sakit. Sesaat kemudian Seohee datang bersama Jaemin untuk berterima kasih dan memberikan kembali upah untuk mereka, tapi Pak No mengembalikannya untuk keperluan persalinan Seohee. Daeman sangat kesal tapi dia mendapat kompensasi dari pemerintah berkat aksinya kali ini. Ia mendapat cek sebesar $200.000. Pak No menyuruhnya merahasiakan hal ini dari Yeoji. Karena pintar Yeoji sudah memasang penyadap di pakaian Pak No, ia menguping pembicaraan mereka sambil tersenyum. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film The Accidental Detective 2, in Action. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.